Baik, selamat siang pemirsa. Saya Prima Egla, yaitu host kali ini di program Entrepreneur Muda, yaitu Bukan Cuma Mimpi, Saatnya Eksekusi. Saya kali ini akan membantu jalannya program pada hari ini di 30 menit ke depan. Saat ini kita akan kedatangan tamu yang spesial hari ini, yaitu 2 orang pemuda yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu yang berkuliah di Yogyakarta. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Gonda dan Immanuel. Halo. Halo. Halo, Mbak Halo. Ega, Mbak Prima. Oke, gimana kabarnya nih sekarang? Kesibukannya atau ada kesibukan lain nih? Puji Syukur Tuhan. kepada Allah, sehat. Masih sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Sehat selalu. Saudaraku. Ya. Kira-kira hari ini jualan nggak? Oh, nggak ya? Hari ini kita istirahat dulu ya. Istirahat. Oke. Cuti. Untuk itu, aku mau nanya nih. Kemarin kan kalian habis wisuda ya? Siapa salah satu? Menggoda. Itu sudah tahun lalu Ya, dia gua sidang. baru selesai sidang. Sidang. Ya. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Itu mulai dari aku penasaran nih, kenapa kalian lebih milih untuk buka usaha street coffee daripada cari kerja di owner lain ataupun di cafe, bisa part time kan? Ini kenapa nih bisa memulai usaha ini? Gitu. Ya. Sebelumnya saya dan teman kami berterima kasih Iya. pada tim karena kita bisa di ruangan ini. Untuk kenapa kami lebih memilih street coffee ya. Kita lebih memilih industri coffee itu karena ketertarikan kita sih. Ketertarikan. Ya, kebetulan saya juga penikmat kopi, Oke. teman-teman Ya. penikmat kopi. Ya. Sama-sama penikmat kopi lah. Ya. Kira-kira dari mana nih? Dari SMP, SMA, ataupun udah kuliah sekarang? Sebenarnya untuk nikmat kopi itu dari kecil kayaknya ya. Dari kecil. Iya. Oh. Di Karena- kampung cuman kopi yang kopi tradisional. Ada acara adat gitu. Oh, acara adat di Pasti Kalimantan. ada kopi. Ya, betul. Berarti dari kecil udah ada nih dikenalin kopi terus dikasih ke kalian gitu. Iya. Kita tuh seduhannya tuh tubruk tradisional. Oh, iya dari. Kalau kita karena kita dari desa ya. Ah, Itu tubruk belum waktu itu kan kopi ini belum ada inovasinya gitu. Oke. Masih kurang mungkin di pengetahuan kita. Mungkin belum ada alat-alat yang seperti ini ya, mungkin ya. Ya. Terus cara pembuatannya kalau tradisional tuh gimana? Kita cuma giling kopi, karena kan alat giling kopi begitu. Udah kita giling aja langsung seduh pakai air panas. Air mendidih. Oke. Langsung campur. Ya, langsung campur. Mau pakai gula atau tidak pakai gula begitu. Tapi biasanya kebanyakan tuh di Kalimantan tuh ada pakai gula ataupun kopi pahit nggak sih? Iya benar. Penikmatnya cuma ada kopi gula hangat itu. Iya. Kopi itu diseduh hangat aja. Kira-kira ada hal lain nggak? Kalau maksudnya kayak tantangan, kan nggak selamanya kita orang tahu kita jualan di situ. Terus apa sih tipsnya gitu biar orang bisa kenal dan bisa tahu kalau ada kopi kalian? Kebetulan juga aku dengar kalian ini ya jualan di street coffee yang khususnya di Tambak Boyo. Ya, Betul. Terus kenapa bisa milih itu di ya. tempat itu? Tadi itu untuk tantangannya. Kita akan lebih menggunakan komunikasi mulut ke mulut ya. Kita akan selalu menawarkan ke teman Oke. yang turut untuk mau datang mendukung itu. Nah, kemudian kami memilih di streetnya di Embung Tambak Boyo waktu sore itu karena menurut kami karena peluang yang ada di situ sih. Oke. Dengan biaya masuk yang murah HTM-nya, harga tiket masuk. Kemudian dengan adanya apa ya? Waktu sore mungkin waktunya lebih singkat buat jualan juga. Kita hanya sore menuju malam. Enggak sampai dari pagi ke subuh gitu. Oh enggak. Ya. Oke, untuk bagi Manuelnya nih, jadi kan sebagai co-owner dari Street Coffee ini kan, nah jadi kira-kira apa yang membuat abang ikut
Bang Gonda sampai saat ini? Kayak bisa bertahan. Oh ya. Kalau boleh dilihat kita cerita dari awal lah kan. Iya. Dari awal gabung kayak sebenarnya tuh nggak punya tujuan yang mendasari buat gabung ke ADS. Iya. Nah, kalau kita flashback ke pas ADS baru berdiri lah hitungannya. Nah, kan awalnya si Gonda dengan kawannya satu kampus. Oh, ada Nah, lagi yang lainnya gitu. Ya, Oke. itu awalnya kan. Nah, terus kemudian seiring jalan waktu, si Gonda mulai kerja sendiri waktu itu. Oh, belum ada abangnya juga. Ya, Oke. karena kalau nggak salah kawannya itu sibuk Ya, ini ya sibuk ngurus kuliah juga ya kuliah. kemarin. Oh, Kita iya. sama-sama sibuk kuliah. Ya sama-sama sibuk kuliah, terus yang tetap jalan tapi si Mas Gondanya. Oh, oke. Heeh. Masih melanjutkan gitu. Ya. Nah, kebetulan waktu itu pas bulan awal tahun 2026 25 ya. 25. Awal tahun 25. Tahun 2025 itu aku baru balik lagi ke Jogja. Heeh. Sebelumnya ini. Sebelumnya tuh sempat apa ya namanya ninggalin kuliah ya. Oh, oke. Buat cuti dari kuliah. Cuti. Heeh. Nah, terus balik kebetulan ditawarin satu kontrakan dengan Gonda. Nah, jadi masuk satu kontrakan dengan Gonda. Nah, kemudian tuh lihat si Gonda kerja sendiri waktu itu. Pakai motor Ya, Astrea itu Astrea-nya. ya. Oke. Kas ADS Astrea itu. itu. Iya, Astrea itu. Nah, itu kan kerja sendiri, lumayan juga kan berat barang segala macam. Ya, kita bisa lihat sendiri lah di ininya kan. Kira-kira itu gimana bawanya kan barangnya tuh banyak tuh, sedangkan motornya pakai Astrea. Gimana? Awalnya itu cuman Dimatiin nggak sebanyak sekarang sih. Oh, Kalau dulu tuh paling cuman boxnya, terus kursi portable itu, sama es batu juga dulu tuh langsung dari tempat diantar gitu. Diantar. Nah, cuman kan lumayan berat juga kalau sendiri kan, apalagi ya dulu masuk dia dari jam 3 kadang sampai jam 12 malam bisanya masih di Tomak Boyo. Nah, kemudian mungkin si Mas Gonda juga ngerasa berat kan kerja sendiri. Kerja sendiri. Jadi ditawarin lah nih kerja. Nah, ditawarin kerja terus ya awalnya tuh memang nggak punya basic ke kopi. Kalau Bang Gondanya juga sama? Ya, kita ya dari awal tuh pembuka kita tuh mengulik. Oke. Jadi kita membuat cita rasa sendiri. Dan itu memang ya di antara kami berdua ini nggak ada yang punya Nggak ada benar-benar punya basic ke sama kopi. sekali. Cuman Basic tahu sama. aja. Cuman suka kopi terus Betul. kayak mulai belajar gitu. Kita tuh belajar ke teman yang tadi tuh yang pertama. Oh, teman Namanya yang Mas pertama. Dimas. Oh, ternyata Mas Dimas ini lebih tahu apa gimana? Kebetulan kita tuh kan satu kumpulan ya. Jadi di salah satu di posko Mapala di kampus itu, Ya. kami tuh bikin kopi. Setiap ngumpul kayak gini bikin kopi gitu. Oh, ada kegiatan. Terus tuh omong ke omong ya, kayak ngumpul aja. Omong ke omong, ayo kita bikin stir kopi. Awalnya tuh 2023. Itu siapa yang ngomong? Kami berdua itu. Berdua. Kalau yang pertama kali nawarkan tuh, kalau nggak salah dia kan pernah di Jawa Timur, dia di tempat tinggalnya. Ada temannya yang buka di sana. Kemudian aku nanya, ayo kita buka stir kopi. Bilang. Kemudian realisasinya tuh 2024. Jadi udah lama sebenarnya. Jadi awal itu cuman iseng atau cuman pengen aja gitu? Ya kita nggak iseng sih, memang pengen ya. Pengen buka. Kebetulan kami tuh selalu bercerita dunia-dunia juga ya. Oh ya. Ya idealis ideologinya pang berdikari, berdiri di kaki sendiri. Oke. Ya kita belajar di situ, kita nggak main-main, kita maunya belajar. Semoga kalau memang rezekinya kita pasti akan selalu ada ya. Benar. Aku masih penasaran banget nih, gimana cara kalian mempertahankan dari tahun lalu hingga berdiri sampai saat ini nih. Namun sebelumnya saat ini kita kan lagi asik-asik, santai. Enaknya tuh ditemani sama kopi yang dimana kopinya tuh didukung oleh kopi dari Turut Senang Street Coffee. Ini kopi yang dimana cocok untuk kalian nongkrong, asik-asik sama teman. Oke, silakan Mas, dicobain kopinya. Terima kasih.
Gini dong. Oke. Namun pemirsa, jangan kemana-mana ya, jangan pindah channel dulu, karena kita masih ada sesi diskusi yang lebih menarik tentunya. Karena kita akan bertanya soal Q&A dari teman-teman semua. Oke, jangan kemana-mana ya teman-teman. Pesan vanilanya 1. Boleh bang? Oke pemirsa, kembali lagi di program Interview Muda, bukan cuma mimpi, saatnya eksekusi. Oke, kali ini aku akan nanya nih, penasaran sama Bang Immanuel. Kenapa kan awalnya Bang Gonda sama temennya tadi kan, terus tiba-tiba abang juga pengen ikut dia untuk bantu. Nah, kira-kira apa yang membuat abang tetap bertahan sama Bang Gonda sampai saat ini? Oke, apa yang buat aku bertahan sampai saat ini ya? Iya, Sebenarnya gimana, untuk bertahan tuh sebenarnya susah sih. susah. Ya, pasti ada tantangannya gitu kan Iya. kalau Nah bertahan. itu dia tantangannya, Ya. pasti ada tantangannya kan, karena nggak selamanya tuh bisa berdua terus kan, terus Betul. beda pendapat, beda pikiran, jadi pasti ada ininya. Kira-kira apa tuh? Nah, yang membuat bertahan sampai sekarang itu ya karena aku ngerasa bahwa usaha ini ya juga bagian dari aku gitu. Oke. Ya, karena aku juga punya meskipun nggak terlalu banyak, tapi ya dari situ aku ngerasa bahwa aku punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa gitu. Yang ada sesuatu yang aku kasih ke situ. Terus ya aku juga pengen, ngapa aku bertahan, aku juga pengen lihat bahwa usaha ini nanti bisa berkembang lebih baik gitu. Nah, jadi pengen lihatnya dari bawah. Ya, Nah, nanti usaha ini berkembang ya aku harus bisa ada di situ gitu. harus konsisten. Jadi pengen lihat usahanya berkembang dari bawah sampai atas aja tuh. Terus kayak tantangannya ya banyak sebenarnya kalau dari selama ini ini aku kerja di situ ya tantangannya banyak. Banyak. Mm-mm. Terus aku penasaran nih Bang, kalian tuh ada nggak sih di saat down terus bangkit lagi, ada momen-momen dimana kalian bisa? Ya banyak sih sebenarnya momen-momen di bawah tuh banyak ya. Iya. Ya kalau kayak sering bercanda tuh nggak apa-apa diinjak gitu. Yang penting jangan di leher aja. Nggak kalau di leher. Ya nggak bisa napas nanti. Lehernya Nggak jalan diinjak. ya kopinya. Ya pasti kalau setiap usaha tuh adalah momen-momen di bawah tuh paling banyak ngerasa ya. Paling banyak. Kira-kira boleh ceritain nggak biar Ya. orang-orang tuh bisa termotivasi? Kalau momen di bawahnya tuh kadang ya tahu sendiri di Jogja kan street makin banyak. Iya. Itu Terus tentunya ya. ya karakter street juga kebanyakan karakteristiknya si street kan kebanyakan pakai circle-circle gitu kan. Oke. Oh, ada circle-circle-nya Itu ya. jadi itu. Nah terus saking banyaknya sekarang kan juga di tempat kita street sekarang juga udah banyak street coffee. Khususnya di Tambak Buaya ya teman. Ya jadi kadang ya punya lihat street orang lain kadang ramai ya kadang kita ngerasa kayak kita nih kurang apa gitu. Kurang apa? Ya sering ngerasa gitu sih. Kadang ngerasa kayak di bawah aja. Orang lihat punya orang ramai terus punya kita sepi. Oh ini ada apanya gitu ya. Ini apa? Pada dasarnya tadi itu dibalik lagi sih memang. Kita bukan yang pertama buka gitu kan. Kita bukan pertama yang street coffee, tapi semoga aja ya ekosistem tempat jualan kami itu harusnya kolaborasi bukan kompetisi gitu. Kami itu menjauhkan kompetisi sebenarnya. Street coffee kami. Kira-kira apa yang buat orang tuh menarik untuk datang ke kopi kalian? Kan pasti ada ketertarikannya, entah apa keunikan yang kalian punya sehingga orang tuh kayak, oh ini loh kopi Bang Gonda, tersenang gitu. Kami jualnya dari hati sih. Dari hati ya. Gini sih kalau yang
sekarang nih coba kami bangun di Turut Senang tuh lebih ke personalnya. Personal. Ya, antara kami sebagai pemilik Iya. dengan customer-nya. Itu yang perlu sekarang kami kembangkan gitu. Servis yang baik. Ah, Kemudian kadang kan untuk produk. skala-skala apa street kopi itu ya itu tadi balik ke circle-circle itu kan. Jadi kayak berusaha gimana bonding sih, lebih ke bonding dengan customer-nya. Supaya customer tuh ngerasa juga oh di ini loh enak gitu. servisnya bagus. Ya, nggak hanya ke servis tapi ke personal kita juga mereka nyambung gitu. Kayak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Betul. Itu yang coba kita kembangkan sekarang. Datang di Embung Tambak Boyo bukan cuma nyari kopi aja juga nggak masalah gitu. Nggak beli kopi juga nggak masalah gitu. Kira-kira banyak nggak teman-teman yang mendukung ataupun yang kasih motivasi untuk kalian berdua? Sangat banyak rasanya. Iya. Ya, Mereka teman-teman yang pernah jatuh bangun itu pasti selalu kasih dukungan, kasih motivasi. Segala masukan tuh kami terima. Oke. Kami terima. Kemudian yang paling paling mudah untuk kami bisa kami progreskan itu akan kami buat gitu. Kira-kira ada nggak sih kesan yang buat kalian kayak kayaknya udah nggak sih kayak jualan, terus kayak kalian tuh nggak ada motivasi lagi gitu saat itu? Titik terendah benar Titik ya. posisi Paling Titik paling dari rendah. Kalau- customer ataupun dari lingkungan gitu. kalau posisi personalku sih karena ini kemarin aku sempat pulang kampung lagi. Oh Pulang iya. kampung selama 2 bulan. Jadi tutup dong ini kopinya. Iya benar. Oke. Di situ posisi paling beratku mau memutuskan melanjutkan yang udah aku buat atau bekerja di kalau aku kan ya tadi basicnya tuh pasti sawit nomor 1 Karena dari Sawit, Kalimantan, iya. sawit. Oke. di PT gitu kan, kerja di PT. Jadi sempat kerja atau ini Oh, enggak. melamar? Saya itu magangnya di sawit. Oke. Saya magang sawit, saya punya Magangnya di sawit. pengalaman mengetahui seluk-beluk dari apa plus dan minusnya kopi sawit gitu. Ya benar. Oke. Jadi kita itu sih yang terberatnya. Jadi aku tuh tetap memilih buat tetap jualan sih. Meskipun banyak pandangan sarjana kenapa Iya, gitu ya. pertanyaan. Tapi enggak masalah buat aku. Bukan jadi masalah Iya. ya. Yang penting kita enggak merugikan. Udah. Secukupnya itu sih. Kalau Bang Immanuel gimana nih? Sempat balik, terus kopinya sempat tertunda nih di jualan. Itu bagaimana? Ya, kalau aku ngelihatnya dari sisi aku ya, sebenarnya titik terendah tuh ya pas musim penghujan ya sih kalau dari aku. Hujan. Ya. Oke. Karena aku dengar kalian juga sering sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Kayak besoknya Bang Immanuel, besoknya Bang Gonda gitu. Jadi kalau musim penghujan itu kan ya itulah kita ngerasa kalau kadang udah capek-capek nyiapin barang terus berangkat tiba-tiba di sana hujan sepi kan nggak ada pemasukan gitu kadang mikir ini kok kerjanya terasa berat jadinya karena harus ini bersihkan barang segala macam kan karena basah harus bongkar-bongkar juga itu sih kadang yang jadi kayak beban gitulah pokoknya. Untungnya hujannya nggak punya kaki, Ya. jadi nggak bisa nginjak, nggak ngejar. Lehernya ya. Oke, untuk aku penasaran nih, kan kalian hanya jualan di street kopi Tambak Boyo ya. Kira-kira kalian pernah ditawarin nggak kayak buka tenan di event-event jualan gitu? Selama ini kita pernah ikut tenan di yang terakhir yang pertama itu di institut seni di Bantul. Itu acara apa? Kemarin itu acara apa ya, itu bazarnya anak-anak isi. Jadi kita ikut acara itu. Itu yang pertama kalian buat tenan? Ya, yang pertama kali ikut. Yang kedua itu di acaranya Sanata Dharma. Itu kemarin tuh buka tenan juga. Acaranya Dayak Night. Oke, Dayak Night. Acaranya pakat ya, komunitas. Komunitas dari Kalimantan? Dari semua Kalimantan. Oh, di Sanata Dharma. Oke.
tenan itu sih. Oh, dua itu. oke. Kira-kira sampai jam berapa kalian biasa buka tenan? Dari siang sampai tengah malam. Oh, sampai Dari tengah jam malam. terhitungnya dari jam 12 malam, 12 siang sampai jam 12 malam. Oh, jadi kalian closingnya udah tengah malam banget Rasanya gitu ya? tengah malam ya caranya. Nah, aku ada produk nih buat kalian yang biasa closingan tengah-tengah malam, terus udaranya dingin, terus kalian tuh kayaknya kalian pernah ngerasa deh kayak masuk angin ataupun Ini sering. kedinginan, sering ya? Sering, sering Ya, banget oke. tuh. Oh, sering banget. Nah, aku ada rekomendasi nih dari produk kita yaitu Wedang Uwu. Di mana Wedang Uwu ini bisa melegakan saat kalian kedinginan ataupun kalian masuk angin. Oke, langsung saja kita panggil abangnya untuk kasih Wedang Uwu ke mereka. Masih. Terima kasih Mas. Boleh cobain Oh ya, Wedang Uwunya? Kalian sebelumnya kasih. udah pernah? belum. Oke. Ini belum pernah nih. Jadi ini yang pertama ya? Iya, ini yang pertama kali. Boleh? Silakan coba. Terima kasih ya kita seruput. Oke, siap. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu karena kali ini program kita akan ada Q&A dari teman-teman, khususnya untuk Bang Gonda dan Bang Immanuel. Jangan kemana-mana, tunggu program selanjutnya. Oke pemirsa, balik lagi di program Entrepreneur Muda, bukan cuma mimpi, saatnya eksekusi. Oke, sesuai janji tadi ya, kita akan Q&A. Ini merupakan pertanyaan dari teman-teman aku nih. Oke, nanti Abang Gonda sama Immanuel boleh jawab ya. Pertanyaan pertama, kira-kira kami penasaran nih, kalian tuh pernah berantem nggak sih atau apalagi partneran kayak gini? Kira-kira pernah bertinju ataupun enggak gitu? Jujurly enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, Belum oke. ada. Belum ada ya? Ya. Enggak pernah sama sekali. Slack juga enggak pernah. Oh, Kayaknya Bion keberapa nanti boleh daftar ya? boleh boleh. Kalau capek diam sama diam udah tahu sama tahu udah. Kayaknya dia perlu ini, aku perlu ini, udah gitu aja. Oke. Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak Ya, pernah. serius. Oh, Serius lagi ya, sabar seriously. banget ya dia, Bang Gonda sama Bang Immanuel. Kira-kira apa tipsnya nih? Karena nyaman ya, nyaman. Ya. Kita tahu Saling tahu. job desk kita ya. Hmm. Batasan kita tahu sama tahu batasan. Itu sih. Oke. Karena udah lama berteman, jadi udah tahu karakter masing-masing Betul. gitu. Ya, benar. Oke. Terus selama kalian jualan nih, aku pengen tahu tuh, udah pernah belum didatangin pendekar kopi? Ya, Sejauh ini kayaknya ada ya, ada. Oke, boleh diceritakan? Ataupun namanya di ini? Pendekar kopi dia nyeduh dengan gayanya sendiri Ya. tanpa mengetahui, nggak tahu ya, mungkin dia tahunya prosesnya. Kalau kopi kan ada natural wash atau Oke. semi wash atau honey kan. Mungkin dia dengan kesenangannya aja, tapi kami selalu kayak dia yang nyeduh sendiri berarti dia bantuin kita. Oh. Begitu sih. Jadi pernah ada kasus pendekar mau bikin kopi yang enak menurut dia gitu. Kira-kira setelah didatangin kalian tuh gimana perasaan kalian? Apakah kayak, kayaknya masih kurang ini dah. Syukurnya mungkin di posisi kami kalau ramai di pendekarin kami juga tentunya nggak senang. Oh. Misalnya kalau lagi banyak customer, kami juga kurang senang sih rasanya.
sejujur-jujurnya. Tapi kan kita tetap dengan profesional. Profesional. Ya, Wajib soalnya profesional ya. kita punya SOP masing-masing kan di kedai atau di street. Kira-kira aku pengen kalian kasih kata-kata buat orang di luar sana, khususnya nih kayak anak-anak muda di umur 20-an yang bingung mau mulai dari mana, bingung kayak mulai apa enggak gitu. Kira-kira kalian punya kata-kata nggak? Kata-kata itu satu-satu ya, Ya. dari Bang Gonda sama Bang Immanuel. Ya. Boleh? Bang Gonda dulu. Kalau dulu, kamu dulu Janganlah itu dulu. kata-kata dari Kata-kata. ininya. Kualitas untuk mereka di luar sana yang mungkin kayak takut untuk memulai, terus kayak inspirasi apa yang kalian kasih ke mereka biar tetap Dari sampai aku dulu ya. ya. Kalau dari aku sih ya buat yang mau mulai usaha ya tinggal eksekusinya aja sih. Eksekusi. Jadi tentang itu usaha mau berhasil atau enggak, setidaknya pernah mencoba. Kalau Oke. gagal ya itu kita belajar. Kalau misalnya berhasil ya berarti itu puji Tuhan. Itu aja sih dari aku. Oke. Untuk Kami- Bang Gonda, Kalau aku tetap dari slogan kita ini, kita tuh brave, care, make it fun. Selalu berani, memang benar sih. Semua Ya. langkah kecil tuh harus berani dulu. berani dulu. Tapi yang mau saya sampaikan buat kita semua ya, saya juga banyak belajar, masih dalam belajar. Yang pertama tuh kita harus berani memulai itu, ya kita tahu siklus kita. Setahun 2 tahun mungkin kita hanya berani memulai. Kemudian yang paling sulit itu adalah merawat sih. Merawat, ya. Kita tuh merawat tuh kalau di jualan tuh konsisten. Konsisten. Kemudian ini make it fun. Apapun itu buatlah yang menyenangkan. Oke. Karena Buat itu konsisten menyenangkan. itu sangat sulit ya. Susah. menurut Iya. aku. Dalam jangka waktu kita harus tahu juga kita tuh akan mau di kategori bisnis mana itu. Oke. Kan kita ada jangka panjang, jangka pendek ya. Setahun 2 tahun sampai 5 tahun itu mungkin ada yang kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau dari kita sendiri ini, kita kedai kopi semi slow bar, Ya. one only jatuhnya gitu ya. Oke. One only itu hanya satu, jadi kita akan jangka panjang itu. Semoga aja otentik dan tetap semangat. Itu aja sih. Tetap semangat untuk kalian semua yang baru mulai ataupun pengen memulai. Oh ya, satu filosofinya Oke. burung. Oh, burung. Iya. Kira-kira apa tuh? Karena burung itu dia hanya punya masalah di hari itu, selesaikan hari itu aja. Kayak cari rezeki hari ini untuk rezeki hari ini aja gitu. Ada masalah hari ini, cukup untuk hari ini aja. Besoknya kita kembali lagi tetap bekerja. Harus tetap menjalani hidup. Filosofi Karena burung. hidup harus tetap Berjalan. Berjalan. Oke, pemirsa, itu dia tips and trick dari cerita dua orang pemuda ini. Mari kita kasih tepuk tangan. Hidup entrepreneur. Iya. Oke, pemirsa, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara banget nih. Terima kasih untuk Bang Gonda dan Immanuel telah memberi inspirasi khususnya anak muda di umur 20-an ataupun kalian yang masih sibuk mencari kesibukan ataupun kerja, kayak mulai aja dulu ya. Soal susah atau nggak bisa nanti aja gitu. Oke, pemirsa, sayang sekali kita udah berakhir ya sesi program kita saat hari ini, karena kita akan tahu dari orang yang luar biasa, entah itu di lingkungan ataupun di teman kita sendiri, kita bisa belajar dari mereka. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang diceritakan oleh mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, baik pemirsa, aku selaku host di sini, yaitu di program Entrepreneur Muda yang bukan cuma mimpi, saatnya aksi, izin pamit undur diri. See you next time.